Oke, Bapak agak cepat takutnya ini nggak cukup waktunya ya. Jadi kalau bicara tentang kriptografi, eh, sebenarnya di penjelasan awal itu yang pengen dikasih linkan bahwa kriptografi klasik ini basisnya adalah huruf alfabet gitu ya. Kemudian artinya huruf alfabet ini ya dari A sampai Z gitu. Fasilitas yang digunakan atau media yang digunakan biasanya pena dan kertas saja gitu. Belum ada komputer. Kalau komputer ya berarti nanti masuk ke kategori kriptografi modern. Nah, ciri yang lain nih kalau kriptografi klasik ini kuncinya ya kunci simetri. Artinya kunci dari penerima si pengirim maupun si penerima itu kalau kuncinya A ya kalau kuncinya dari si pengirim A berarti si penerimanya juga A. Nah, ini old kriptografi ini ya nama bahasa Inggris aja artinya ya kriptografi klasik. Nah, alasannya mempelajari kriptografi ini ya sebenarnya ya supaya bisa memahami konsep dasar kriptografi ini. Jadi kriptografi itu apa gitu ya. Dengan belajar kriptografik ini berarti ya belajar tentang dari mulai sejarahnya, munculnya, terus apa namanya, polanya seperti apa gitu. Dengan kita belajar kriptografi klasik ini, maka ini sebagai dasar algoritma kriptografi modern nantinya. Jadi kalau bicara nanti kriptografi modern ini, pada dasarnya ya bicara kriptografi klasik, hanya dia basisnya biner atau digital gitu aja. Beda. Jadi secara eh, pola atau secara algoritmanya ya tidak beda gitu. Bisa dibilang ini ya hanya teknis penggunaannya aja. Jadi beda hanya perantara saja. Kalau dulu mah apa namanya ketika ngirim lewat orang, lewat burung kayak gitu ya. Kalau sekarang lewat jaringan dan sebagainya. Yang terakhir adalah memahami kelemahan dari sistem chipper. Nanti kelihatan nanti ketika belajar chipper ini ada beberapa kelemahan nanti. Nah, kalau dilihat nih salah satunya ada di chipper itu ada substitusi gitu ya. Di mana nanti dalam polanya itu ada pergeseran. Nah, kalau dilihat nih pergeserannya itu 3 huruf ke kanan, A, B, C, D, ini dapat di D, ya 3 huruf dulu ke kanan, dapat D, digeser D-nya ke sini, baru disusun ulang. Nah, susun inilah yang akan dijadikan sebagai pondasi untuk membuat sebuah chipper. Nah, kalau di sini contohnya awasi Asterix dan temannya Obelix gitu ya. Nah, maka setelah plain text ini dibuat, tinggal dibikinin tuh chipper text-nya. Ya, misalnya A, berarti di sini kalau dilihat A ini berarti jadinya D gitu. Terus W mana W, nah ini W jadinya Z. Jadi dipasang-pasangan zaman dulu tuh kayak begitu. Nah, zaman dulu ternyata udah keren deh. Ini namanya itu Caesar wheel gitu ya. Nama alat ini seperti ini, nanti diputar. Nah, ternyata sekarang itu kreatif juga gitu. Jadi terinspirasi. Nah, alat ini ada juga ya kalau kalian searching di internet ini ada yang bikin buat juga nih model kayak zaman dulu. Jadi ini disusun dulu ABC-nya tuh di luar, nanti di tengahnya ini yang bisa diputar. Jadi digeser berapa pergeserannya. Ini kreatif juga nih ya. Nah, itu yang tadi itu pola awal gitu ya, melakukan pergeseran. Nah, dengan berkembangnya
ya namanya apa ya, strategi ini pasti selalu apa ya, mengalami perkembangan ya, sebagaimana kalian ketahui lah, zaman kita pun mengalami perkembangan. Ya, zaman dulu pun ya sama gitu, cuman hanya beda-beda. Kalau dulu itu dari masa ke masanya itu tergantung dari alat yang ada gitu. Nah, perkembangan yang ada itu dari yang sudah dilakukan pergeseran itu eh, dikembangkan lagi, ya alasannya sih supaya lebih aman gitu. Nah, dikelompokkan ke dalam N huruf. N huruf ini ya tergantung N-nya, tergantung dari jumlah hurufnya ya. Kalau 26 ya 26 gitu. Nah, ini misalkan N-nya itu dari 1 sampai 26 itu ternyata kita kelompokkan 4 huruf aja gitu. Nah, 4 huruf ini maka yang tadinya awalnya seperti ini nih ya. Awalnya seperti ini, kalau di sini kan terlihat ada yang kelompoknya 1 2 3 4 5, ada yang 5, ini 1 2 3 4 5 6 7, ada yang 7. Nah, dikelompokkan lagi, dikembangkan biar nggak kelihatan ya, nggak ketahuan. Ya, dibikin 4 kelompok ya, 4 kelompok atau 1 kelompok 4 huruf, 1 kelompok 4 huruf, 1 kelompok 4 huruf. Berarti ini nanti dijadinya DZ Devi, terus LDVW, terus HULA, nah kayak nanti jadinya kayak di bawah ini. Dan nanti terakhir menyisakan di kelompok terakhir itu hanya kebagian 1 huruf saja. Nah, dari semuanya tadi setelah didapat baru digabung. Supaya kalau udah kayak begini udah tambah susah lagi nanti. Nah, ini semua tujuannya supaya tidak diketahui oleh kripnatalis, kriptanalisis ya. Kriptanalisis ini orang atau sekelompok yang memang apa ya, punya keahlian untuk memecah kode gitu ya, memecah cipher. Jadi diharapkan dengan dilakukan kayak begini itu tidak diketahui gitu. Jadi kalau kita bayangkan zaman dulu dengan sekarang ya sebenarnya sama ya, polanya sama, otaknya sama. Hanya saja ya kalau zaman dulu ya sesuai dengan perkembangannya zaman gitu. Gambarannya kayak gitu aja. Ya kalau sekarang banyak dokter-dokter gitu ya yang melakukan penelitian, dikembangkan lagi algoritmanya menjadi ada kombinasi dari beberapa algoritma digabung jadi satu, ya sah-sah saja gitu. Buktinya zaman dulu kayak seperti ini. Nah, ini misalnya ada lagi perkembangan dari A, B, C sampai Z ini, dari alfabet ya, dirubah ya. Dirubah menjadi angka desimal 0, 1, 2, 3 sampai 25. Nah, kalau dibikin matematisnya seperti ini nih. Nah, hanya saja ini sudah apa namanya, lebih apa ya, berpolanya matematis ya. Ini sebenarnya dilihat dari nanti, silakan cari aja, ini pasti ada sejarahnya ini muncul seperti ini gitu ya. Kalau modelnya ini kalau dilihat bahwa supaya nggak kelihatan nanti di enkripsi, enkripsinya plus 3, ini enkripsinya adalah plus 3. Ini bahasa zaman awal-awalnya ya geser 3 gitu ya. Nah, kalau udah model matinya plus 3. Kalau kalau yang apa namanya, zaman dulu untuk enkripsi geser 3, terus kemudian dibalikin lagi. Nah, tadinya misalnya ke kanan dibalikin lagi berarti geser kiri gitu. Kalau zaman udah kesini dengan menggunakan metode matematis ya, dari kalau enkripsinya pakai plus, kalau deskripsinya pakai min gitu. Mode ini adalah jumlah dari huruf alfabet yang akan diolah. Ini
perkembangannya seperti itu tuh, dari alfabet sekarang masuk ke angka gitu. Jadi ini ya seperti yang Bapak bilang tadi, ini dasar-dasar yang nantinya itu sebagai dasar algoritma kriptografi modern tadi gitu. Nah, selanjutnya kalau kita coba ya dicontohkan di sini, sama dengan tadi tuh awasi Asterix dan temannya Obelix. Nah, untuk supaya bisa menerjemahkan algoritma ini ya berarti kita supaya gampang itu disiapkan nih, A itu berarti di angka berapa, ini dimulai dengan angka 0 dan Z ini terakhir di angka 25 gitu. Ya tinggal kita dipasang-pasangkan aja kayak tadi gitu. Jadi kalau ini P1 ya, plain text 1 ini A gitu ya, ini plain text 1 ini adalah A, berarti awalan A itu berapa di sini, diwakili apa? Oh 0, berarti ini 0 gitu ya. Nah setelah dapat 0, kemudian ditambah 3. Nah, ini 3 ini adalah kuncinya. Kunci pergeserannya 3. Nah, 3 mau 26. Nah, maka hasilnya adalah 3. Nah, kita cek 3 ini apa nih? Oh, ternyata 3 ini adalah D. Gitu. Begitu juga yang ini, plain text yang W ternyata 22, ditambah 3 lagi jadinya 25, sehingga jadinya Z. Nah, hasil daripada ini nanti baru disusun ya, D, Z, D, terus sampai selesai ya, dan seterusnya. Jadi ini dijelaskan juga bahwa nanti dalam perhitungan pada saat mengelola data yang sifatnya matematis ini spasinya ini diabaikan. Ini diabaikan, ini diabaikan, ini diabaikan. Jadi langsung diolah. Nah, kalau yang ini adalah untuk mengembalikannya gitu ya, mengembalikannya. Jadi yang tadinya udah diketahui bahwa yang chip per 1 itu tadi kan dapatnya D tuh. Nah, dari D ini kalau tadi ditambah karena mau dibalikin lagi, dijadikan plain text lagi, maka dikurangi 3. Ya hasilnya kembali ke 0 gitu ya. Nah, kalau 0 itu apa? Oh, huruf A gitu. Sehingga nanti ketika ini dibalikin dengan menggunakan min 3, min 3, min 3, akan kembali lagi menjadi sebuah plain text namanya awasi Asterix dan temannya Obelix itu. Di sini ada yang menarik sebenarnya kalau nanti kalian menjumpai bahwa kalau seandainya misalnya di C12 muncul nilai 0, tetap pengurangannya 3, hanya saja dalam perhitungannya nanti 26 nanti ya, mau 26 ini dikurangi 3, jadi 23. Nanti cek di 23 itu apa di sini. Gitu ya. Setelah nanti dapat 23 itu adalah X gitu ya. Nah itu kayak kira-kira sebenarnya ini biar nggak bingung kesimpulannya bahwa nanti dalam pola pikirnya nih, hikmah atau apa hikmah ya, pemahaman yang bisa kita ambil ketika membuat sebuah pola, membuat sebuah jalur, pastikan jalurnya itu polanya sama ketika dibalikin. Gitu aja sih sebenarnya prinsipnya ya.
dari ciphertext itu. Gitu. Nah ini lagi seperti yang Pak Hendi bilang ini semakin lama berkembang gitu ya sesuai dengan zamannya yang tadinya mau 26 ya karena kita atau dalam perkembangannya itu menggunakan karakter ASCII di sini akhirnya modnya berkembang menjadi 256. Ya kalau 256 ya tentu lebih luas lagi untuk apa pergeseran dan sebagainya ya. Secara logika ya script natalis tadi itu ya susah untuk apa namanya merubahnya ya walaupun kalau udah zamannya komputerisasi ketika seseorang sudah mengerti sebuah algoritma dibikin programnya ya sudah di apa namanya udah kalau udah jelas polanya ya kan namanya udah komputerisasi ya ketahuan juga gitu jadi ya itulah perkembangan kriptografi selalu apa ya selalu ada kemajuan selalu diteliti ini karena orang pasti semua orang itu ada apa ya ada niat yang apa ya namanya niat jahat itu selalu ya berusaha untuk menembus rahasia itu supaya diketahui. Kalau kalian baca-baca sejarah kriptologi ini, ya sorry kriptografi ini, sebenarnya ada sih ya di penjelasan Bapak ya kriptologi itu adalah ilmu yang membahas atau meneliti tentang bagaimana suatu pesan itu dirahasiakan. Kemudian apa namanya muncul lagi ada dua orang yang dua kelompok yang berusaha untuk membuat rahasia jangan sampai tidak diketahui namanya kriptografi. Nah kemudian ada orang lagi yang berusaha untuk mengetahuinya ya tadi yang apa yang disampaikan tadi ya ada natalis gitu. Nah ini yang menarik di sini nih perkembangannya ya yang Bapak kasih gambaran itu bahwa di dalam kriptografi itu butuh ketelitian, kejelian, dan analisa. Jadi kalau kalian lihat nih, ini apa kok tahu-tahu muncul ada XMZ VH gitu ya, tuh ke bawah gitu. Ternyata ini kalau kalian teliti ini sebuah pola ya. Pola yang dimulai dengan mulainya 0 itu mulainya dari sini dulu nih. Ya. XMZ VH gini. Jadi ketika sudah diketahui nolnya, nah kita mulai dari mana? Ini kebetulan dimulai dengan kunci paling besar dimulai dengan 25. Jadi kalau kalian teliti ini dihitung, ini posisi di 25 itu adalah di Y. Gitu ya. Y gitu. Terus kemudian masuk lagi Z, kembali A, B, C, D, E, F gitu. Kalau Pak Hendi ini udah Pak Hendi sengaja dibikin susun biar gampang kalian apa namanya mencernanya. Ini ternyata disusun deh. X, A, B, C, D terus sampai W. Itu juga sama dengan ini M, N, O, P, Q dan terus sampai ke bawah gitu ya. Jadi ini susunan-susunan ini adalah sifatnya sebenarnya pengelabuan tapi berpola gitu. Jadi kalau kalian lihat secara kasat mata ini apa bahasanya jelas yang nggak jelas itu. Nah, ternyata ada sebuah metode namanya nih exhaustive ini di mana istilahnya ini teori kemungkinan gitu. Jadi ketika dilihat kemungkinannya ada 26 kemungkinan dan ternyata si Natalis ini mengetahui bahwa ini adalah pesan bahasa Inggris gitu ya. Jadi ketahuan nih, oh krem ternyata pesannya gitu. Gitu ya. Jadi ini contoh-contoh dari perkembangan dan kelemahannya gitu.
Jadi kalau kalian lihat walaupun ini kelihatan susah, tapi ketika disusun ternyata mudah gitu. Ketahuan gitu ya. Dilihat dari kurikulum, ya ini kan nggak jelas ini. Apa ini? Ketahuan ternyata. Cara nyusunnya ya seperti ini. Nah ini juga sama ini tadi Mbak ini rencananya kalau waktunya cukup mau diterangin kayak tadi. Intinya sama ya ini ya. Awalnya itu 0 gitu ya. Kemudian kalau ini key-nya ini 1, berarti yang tadinya ini kalau kalian lihat ini P kan di sini nih. Gitu ya. Key-nya 1 berarti O di sini. Nah, ini O. Key-nya 2 berarti kalau lihat dari sini P, key-nya 2. Ini N berarti ini. Tuh, ini N. Key-nya 3. Nah, ini M, ini M. Gitu ya, cara penyusunannya nih, ya. Mudah-mudahan agak cepat dari Bapak karena waktunya mepet gitu ya. Kira-kira seperti itulah kalau kalian tadi gimana cara kok tahu-tahu muncul seperti itu, cara penyusunannya seperti itu. Nah, ini juga sama gitu ya, seperti ini ya, polanya sama. Nah, kalau ini kalau tadi dipasang-pasangkan, kalau ini modelnya digeser. Jadi kalau ini digeser dulu ya, tadi dari mulai A sampai Z, kemudian katanya geser 4, berarti ini udah digeser 4. Setelah digeser 4 ya kita cek aja. Oh ini H. Nah ini H, berarti D gitu. Terus kemudian S. Mana S? Oh ternyata O, ini dapat O gitu. Dan terus sampai akhirnya dapat S gitu. S ini dari W ya. Nah ini S apa tadi si kriptogramnya itu W, dapatnya S gitu. Ini kriptogram ini ya potongan ciphertext namanya kriptogram, nah itu maksudnya ya. Nah ini setelah diteliti lagi, nanti kalau kalian coba lagi nih di kuncinya ke-11, nanti akan muncul will. Jadi kalau nanti setelah dianalisis bahwa ini, oh ini paling pesannya pesan bahasa Inggris, nah tinggal 2 kemungkinan ini, berarti kejebak ketahuan gitu. Ini contoh-contoh mengetahui dari pola kriptografi yang akhirnya diketahui oleh kripnatalis ya modelnya seperti ini. Gitu ya. Mirip kalau sekarang ini kalau kalian belajar keamanan jaringan ya gimana orang supaya mengetahui serangan ya si hacker kayak gimana, si cracker gimana ya kita seorang kalau di sini kriptografi, kalau di apa namanya di jaringan itu orang yang apa namanya sebagai penjaga dari supaya aman jaringannya ya harus masuk juga ya mengetahui bagaimana cara pola penyerangan. Ini mirip nih kita belajar model-model kripnatalis juga ini karena kita harus tahu juga gitu mereka itu seperti apa bisa menjebak. Gitu. Ini makanya dikatakan nih kelemahan. Nah ini kalau dilihat nih ini tinggal dikit lagi ya, kalau nanti habis anggap aja selesai ya deh ya. Nah kalau ini row 13 ini dari 26 ini dibagi 2. Jadi setelahnya M, balik ke N, nah dari N disusun lagi. Kalau kalian lihat ini ada 2 panah, artinya dimanapun itu ciphertext ini berada, itu bisa dilakukan apa namanya pengembalian ya, di description kembali itu bisa gitu. Ini kalau contohnya nih ada contoh chippernya itu URYYB. U mana U? Nah, ini di U itu berarti di sini dapat H. Kemudian R, oh dapat E. Y dapat L. Y dapat L. Nah, kalau kalian lihat ini B. B ini kalau lihat di sini nggak ada B. Adanya di atas. Nah, karena menggunakan ini apa namanya algoritma ROT 13, berarti karena ini sifatnya bisa bolak-balik, B ini bisa ngambil di bawah O. Jadi B ini adalah O. Jadi ketahuan bahwa ini hello.
Nah, ini kalau polanya ROT 13 seperti ini gitu. Ya. ROT 13 seperti ini. Kelihatan nih. Biasanya nih apa namanya ROT 13 ini digunakan buat teka-teki, bikin teka-teki, bikin kuis, bikin ya, candaan atau joke gitu ya. Audio Jungle.